Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah pengantar akuntansi yang sebelumnya kita sudah pernah bahas di minggu yang lalu, yaitu mengenai persamaan dasar akuntansi. Namun pembahasan kita kemarin baru sampai 3 transaksi ya, kalau tidak salah ya. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan masing-masing transaksi ini sehingga terbentuklah nanti suatu laporan keuangan. Harapan Ibu, kalian sudah menyelesaikan transaksi ini sampai dengan laporan keuangan, sehingga pada saat nanti materi ini Ibu share ke kalian, kalian sudah dapat mengkonfirmasi apakah yang kalian kerjakan itu telah sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan ini. Oke ya. Nah, hari ini kita akan bahas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ada 8 transaksi, namun perlu dipahami sama teman-teman, di transaksi ini ada yang di breakdown ya, yang di breakdown itu transaksi untuk bayar gaji. Jadi sebenarnya transaksi ini bukan 8, tapi lebih dari 8. Nah, baik, kita lihat yang minggu lalu itu Ibu sudah share, kita sudah bahas. Oke, ini dia. Nah, ini ya, kemarin minggu lalu kita udah bahas ini sama dasar akuntansi. Ibu berharap teman-teman masih memahami, hafal bahkan memahami persamaan dasar akuntansi itu sendiri. Aset sama dengan liabilities plus owner's equity. Kemudian kita tambahkan kemarin adanya keterangan. Kenapa kita tambahkan keterangan di sini? Keterangan ini adalah untuk menjelaskan apa sih transaksi yang terjadi pada saat itu. Nah, di sini kok jadinya tanggal ya Bu, padahal tadi di PPT-nya kita menggunakannya huruf ABCD, nggak ada masalah. Itu kan transaksi yang saya buat dalam soal itu kita buat ABCD. Nah, di sini Ibu buatkan tanggalnya. Tapi isinya tidak berbeda, hanya kita ganti yang tadinya A menjadi tanggal. Nah, saya ulangi lagi untuk mengingat yang minggu lalu soalnya itu kemarin yang pertama, transaksinya itu kemarin yang pertama, Tuan A menyimpan uang atas nama perusahaan sebesar 25 juta. Oke, sekarang kita lihat yang Excelnya. Nah, di Excelnya ini tanggal 1 September ada kas aset, oke ya, ada aset berupa kas atau berwujud kas sebesar 25 juta. Kemudian ini tadinya belum ada ya, asumsinya tanah belum ada, perlengkapan belum ada. Kemudian sama dengan itu bukan hutang, tapi itu merupakan modal awal yang diinvestasikan oleh Tuan Ali ke perusahaan ini. Kemudian di sini muncullah namanya owner's equity-nya modal Tuan Ali, yaitu penyimpanan modal awal sebesar 25 juta. Secara persamaan dasar akuntansi, aset 25 juta sama dengan liabilities-nya 0 ditambah owner's equity-nya 25 juta, maka hasilnya sama-sama 25 juta. Lalu bagaimana untuk membaca persamaan dasar akuntansinya, Bu? Nah, untuk membaca persamaan dasar akuntansinya, kita baca seperti ini. Bertambahnya aset berupa kas sejumlah atau sebesar 25 juta berpengaruh terhadap bertambahnya owner's equity berupa modal Tuan Ali sebesar 25 juta. Selesai. Nah, sudah selesai persamaan dasar akuntansi itu, ini muncullah masing-masing 25 juta. Sekarang kita lihat transaksi yang kedua. Transaksi yang kedua ini dibeli tanah sebesar 20 juta secara tunai. Nah, 20 juta secara tunai. Kalau secara tunai pengaruhnya kemana? Nah, kita lihat lagi di sini persamaan dasar akuntansinya, karena kemarin sudah dibuat, jadi Ibu tinggal jelaskan aja. Oh, kita buat tanggal 5. Kita buat tanggal 5, dibeli tunai tanah sebesar 20 juta. Nah, berarti sebelum ada tanah ini tadinya masih kosong ya, ini kas, ini kosong, karena ada tanah di tanggal 5, kita insert, kita masukkan tanah sebesar 20 juta. Karena dibelinya secara tunai, maka dia akan
mengeluarkan kas sebesar 20 juta. Kemudian pengaruh nggak Bu terhadap liabilities? Ternyata nggak ada, karena kita nggak bicara liabilities. Kemudian owner's equity-nya gimana? Nggak berpengaruh juga, tidak ada masalah, karena yang saling terkait itu adalah adanya tanah dengan kas, sehingga di sini nggak ada pengaruh. Nah, kalau sudah selesai ini kita buat keterangannya, yaitu pembelian tanah. Nah, dengan sudah jelas ada keterangan pembelian tanah, baru kita cari saldonya. Jadi setiap selesai menyelesaikan transaksi itu kita wajib harus membuat saldonya, sehingga kita bisa mengetahui berapa saldonya, dan itu akan berdampak terhadap persamaan dasar akuntansi. Sekarang kita lihat ya, saldonya itu kan kasnya 25 juta, kemudian karena ada pembelian tanah 20 juta, sehingga berpengaruh terhadap kasnya berkurang sebesar 20 juta, sehingga saldonya 5 juta. Saldonya tanah berapa? Ya tinggal turunkan aja. Saldonya tanah sebesar 20 juta. Perlengkapannya, perlengkapan tadinya belum ada ya, kita anggap nggak ada, gini kita hidden. Sama dengan, ada nggak hutang? Oh nggak ada liabilitiesnya. Kemudian ini kan juga nggak berpengaruh tadi, kita lihat transaksi di sini kan nggak ada pengaruh nih. Oke, berarti 25 juta langsung turun sebesar 25 juta. Di sini berlaku persamaan dasar akuntansi. Sama kan, sama-sama 25. Di sini 25 sama dengan 25. Lalu bacanya gimana Bu? Yang tadi Ibu baca tentang perubahan pengaruh bertambah gitu kan? Itu munculnya di sini. Nah, di transaksi. Dengan bertambahnya aset berupa tanah sebesar 20 juta berpengaruh terhadap berkurangnya aset sebesar 20 juta. Nah, itu kalau kita mau buat dalam bentuk pernyataan ya, ada pernyataan kita akan buat seperti itu. Nah, ini saldonya sudah. Nah, selanjutnya kita lihat transaksi berikutnya. Nah, di transaksi berikutnya kita lihat, oke, di sini yang C, dibeli supply secara tunai. Secara kredit sebesar 1.350.000. Oke, sekarang kita lihat ke persamaan dasarnya pakai Excel. Oh, sudah kita buat kemarin, kita asumsikan itu tanggal 7. Kita sudah asumsikan tanggal 7. Tadi dibelinya perlengkapannya tidak secara tunai atau kredit, berarti nggak ada urusan nih sama kas, berarti kasnya kita buat strip atau 0 boleh. Karena kita buat strip juga, lalu muncullah yang namanya perlengkapan. Karena tadi belinya tidak secara tunai, maka nggak ada urusan nih sama si kas, maka muncullah di liabilities. Muncul di liabilities disebut dengan hutang usaha. Nah, kemudian ada nggak muncul di owner's equity? Nggak ada, gitu, nggak ada hubungannya sama owner's equity. Nah, maka di sini kita buat keterangan pembelian perlengkapan. Lalu gimana nih Bu bahasanya, pernyataan yang kita buat? Maka bahasanya kita buat di sini. Dengan bertambahnya aset berupa perlengkapan sebesar 1.350.000 berpengaruh terhadap bertambah atau berkurang nih. Nah, kalau kita lihat di sini posisinya hutangnya bertambah, berarti kita bilang di sini berpengaruh terhadap bertambahnya hutang usaha sebesar 1.350.000. Nah, itu pernyataan yang harus dibuat. Jadi kalau kita sudah pahami itu sudah enak. Jadi mudah nanti kalau kita akan bahas tentang debit dan kredit. Nah, sekarang baru kita cari saldonya. Berapa saldonya? Oh, saldo kasnya ini nggak ada bermasalah kok Bu. Dia tetap sama 5 juta. Tanah juga nggak ada masalah, 20 juta. Muncullah perlengkapan 1.350.000. Kemudian hutang liabilitiesnya muncul 1.350.000, dan ini tinggal turun aja. Sekarang kita cari saldonya. Berapa nih saldonya? Nah, kita lihat. 5 juta tambah 20 juta tambah 1.350.000, berarti totalnya 26.350.000. Sama nggak dengan 1.350 ditambahkan 25? Oh iya, ternyata sama. Maka persamaan dasar akuntansi di sini adalah sama sebesar 26.350.000. Oke, sudah ya, itu sudah sampai transaksi yang C. Sekarang kita lihat transaksi selanjutnya. Nah, ini transaksi yang B. Diterima fee
7.500.000. Fee itu apa, Bu? Fee itu semacam pendapatan. Kalau kita usahanya jasa, fee itu kita sebutnya pendapatan jasa. Tapi kalau dia usahanya dagang, kita sebutnya penjualan gitu ya. Tapi biasanya kalau dalam bahasanya akuntansi secara in English, kalau media misalnya disebutnya penjualan, ya kita sebutnya sales gitu kan, sebutnya sebagai penjualan. Kalau pendapatan ini kita masuk sebagai pendapatan jasa di sini. Sekarang kita kembali ke PDA-nya, ke Excel-nya ya. Tadi sorry kita lihat dulu tadi berapa ya. Diterima fee 7.500.000. Kira-kira ini kita terima apa? Nah, berarti kita terima uang. Berapa uang yang kita terima? 7.500.000. Kalau uangnya diterima, maka itu kira-kira dampaknya kemana? Dampaknya ke kas. Kita asumsikan tanggal 10 aja ya, tanggal 10 September. Oke. Berapa jumlahnya? Tadi 7.500.000. Oke, tanahnya berpengaruh enggak? Enggak, tanahnya berpengaruh. Perlengkapan tidak berpengaruh. Ini sama dengan hutang berpengaruh enggak, Bu? Enggak juga, enggak ada. Oke, ini tambah. Kemudian berpengaruhnya kemana, Bu? Oh, berarti kita bikin akun baru dong yang namanya pendapatan. Oh, tidak perlu, karena posisinya masih persamaan dasar akuntansi. Nanti kalau sudah masuknya ke jurnal, baru kita bicara akun. Hari ini kita nggak bicara akun secara detail, karena semua transaksi yang kaitannya dengan beban, expense, dan pendapatan itu kita masukkannya ke owner's equity ya. Oke, di sini kita masukkan sebesar 7.500.000. Sip, kita tulis di sini pendapatan jasa. Ya. Oke, ini belum. Nah, ini belum ke tengah. Kita buat ke tengah dulu biar sama. Ini juga biar sama. Oke, sip. Nah, sekarang kita cari saldonya. Berapa saldonya? Oke, saldonya berarti kita tambah aja ya. Ini jadi 12.500.000. Ini kita turunin aja 20 juta. Oh, belum ada titiknya, nanti kita bahas. Ini kita turunin. Oke, ini masih sama dengan ini, kita turunkan juga 1.350.000. Ini kita turunkan. Oh ya, ini kode aja. Ini kita tambah. Wah. Ya, sip. Sekarang Ibu kasih itu dulu deh ya, biar angkanya nanti sama semua titik komanya. Ya, oke. Di sini kita kasih titik koma. Oke, sip. Nah, sekarang kita lihat. Ini 12.500.000. Kita hitung di sini aja ya. Sama dengan 12.500.000 ditambah 20 juta ditambah 1.350.000. Wow, salah ya Ibu ngitungnya. Oke. Oh, enggak benar. 33.850. Sekarang Ibu tambah lagi di sini. Sama dengan ini ditambah nih. Sip, oke, balance kan? Sama-sama 33.850. Lalu gimana Bu cara membacanya nih Bu yang di atas ini? Membaca yang di atas ini berarti kita bacanya bertambahnya aset berupa kas sejumlah 7.500.000 berpengaruh terhadap bertambahnya owner's equity untuk modal Tuan Ali sebesar 7.500.000. Oke, ini Ibu hapus ya. Ibu delete. Nah, sekarang kita lanjut ke transaksi berikutnya. Mana ya transaksi berikutnya? Oke. Nah, di sini yang transaksi E, dibayar biaya sebagai berikut. Ini ada 4 nih, berarti ada 4 transaksi sebenarnya. Buktinya pun pasti beda-beda.
Kalau gaji ada slip gaji, kalau sewa ada kwitansi, listrik dan air ada struk, lain-lain entah apa ini lain-lain. Nah, sehingga ini memiliki 4 transaksi yang berbeda. Nah, di sini kita harus juga buatnya seperti itu biar teman-teman mudah nanti memahaminya pada saat kita bicara ke jurnal ya. Kita screen kembali yang ini. Ya, sip. Oke, kita asumsikan tanggal berapa ya, bayar tanggal 15 deh. Tanggal 15 bayar, nggak apa-apa asumsinya berbarengan, tanggal 15 September. Tadi lupa nih, waduh repot ya, sebentar ibu lihat ya. Tadi kalau nggak salah itu gaji 2.125.000. Oke, gaji 2.125.000, gaji itu 2.125.000. Nah, ini tanggal 15. Oke, kemudian ini ada pengaruh nggak Bu? Oh, nggak ada. Oke, nggak ada pengaruh. Ini juga nggak ada pengaruh. Ini juga nggak ada. Ini kan ini kan lambang aja. Ini juga nggak ada pengaruh. Ini juga lambang aja. Nah, disinilah pengaruhnya, yaitu sebesar 2.125.000. Ini apa? Ini berarti kita tulis beban gaji, bukan beban hidup ya, beban gaji atau salary expense. Ini mau kita buat satu-satu atau kita mau buat sekaligus? Nah, terserah enaknya bagaimana. Mau dibuat satu-satu cari saldonya boleh, mau kita buat karena tanggalnya sama ya kita buat aja sekaligus untuk mempermudah nanti untuk buat laporan keuangannya. Jadi kita tulis lagi berapa tadi ya, 800.000 ya beban sewanya. Ini 800.000. Oke, ini nggak ada pengaruhnya, ini juga nggak ada tuh, ini juga, ini hanya lambang. Oke, ini juga nggak ada, ini juga lambang. Yap. Oke, kita tulis 800.000 ya. Kita sebutnya dengan beban sewa. Nanti setelah ini ibu kasih yang bahasa ininya ya, akun dalam bahasa Inggrisnya ya. Oke, sewa. Masih tanggal yang sama, tulis aja deh tanggalnya biar mempermudah, nanti biar nggak bingung. Nah, sekarang tanggal 15 September lagi ya. Oke, tadi bayar apa lagi tuh kalau nggak salah listrik ya. Kemudian teman-teman masih ingat 450.000. Oke, 450.000. Sip, ini nggak ada, ini tidak ada, ini sama dengan ini tanda plusnya, ini 450. Oke, kita tulis beban listrik. Nah, oke. Selanjutnya tadi kalau nggak salah itu ada beban lain-lain. Oh, tadi listrik dan air ya. Oke, aku tambahin deh listrik dan air. Listrik dan air. Selanjutnya tadi kita asumsikan tanggal 15 lagi September. Beban lain-lain berapa ya tadi angkanya? Kita lihat dulu nih, kita intip dulu 275. Oke, 275. Sip. Saya ini aku udah kesini dengan ini kita pindahkan lagi 275. Nah, ini beban lain-lain. Ini selesai. Lain-lain, baru kita cari saldonya. Saldonya dulu ya. Ini ibu rapikan dulu deh biar sama-sama di tengah enak. Oke, kita buat. Nah, sekarang kita cari saldo. Udah ya, tapi gimana Bu cara bacanya Bu? Oh, gampang. Contoh yang pertama, tanggal 15 September bertambah atau berkurang? Oh, sorry. Berkurangnya aset berupa kas sebesar 2.125.000
berpengaruh terhadap berkurangnya owner's equity untuk modal Tuan Ali sebesar 2.125.000 ya. Terus yang kedua, berkurangnya aset berupa kas sebesar 800.000 berpengaruh terhadap berkurangnya owner's equity untuk modal Tuan Ali sebesar 800.000. Kemudian ini bisa disebutkan juga misalnya untuk beban gaji, untuk beban sewa boleh ya. Itu kalau kita minta dalam bentuk pernyataan, sehingga ditanya sama orang nih, kenapa kok bisa seperti ini gitu kan. Nah, itu bisa dijelaskan dalam bentuk pernyataan. Sekarang kita lihat saldonya berapa. Ini berarti dikurang ya. 12 juta dikurang 2.125 dikurang 800 dikurang 450. Oke. Totalnya 8.850. Ini berkurang nggak? Oh enggak dong. Ini nggak ada pengaruhnya. Ini juga nggak ada pengaruhnya. Oke. Ini sama dengan. Ini juga nggak ada pengaruhnya. Oke, ini juga. Nah, sekarang kita lihat ini sama dengan ini berkurang juga ya, karena tadi untuk bayar-bayar dikurang. Ini. Oke. Sip. Ini belum di tengah lagi nih. Harus kita tengahkan dulu. Ke bawahnya ibu tengahin dulu deh, biar nanti gampang. Oke, nanti kita tengahin dulu. Nah, udah. Kita tengahkan. Sekarang kita mau lihat nih, saldonya sama nggak nih antara yang sisi kiri dengan sisi kanan? Antara aset sama nggak dengan liabilities plus owner's equity? Kita cek. Nih, sama dengan ditambah bocor. Oke, 30.200.000. Aduh, jadi tekan nih, sama nggak ya? Ini tambah. Oke, alhamdulillah sama ya. Ini berarti sama saldonya, tapi perlu diperhatikan. Sama itu belum tentu benar, karena siapa tahu ada yang salah memasukkannya, salah memasukkan angkanya atau salah memasukkan. Jadi di sini sebenarnya angkanya sama-sama kiri kanannya, tapi penulisannya salah. Nah, itu juga bisa. Jadi tetap harus dicek, harus lebih teliti lah, orang akuntansi itu harus lebih teliti. Ya, ini Ibu di lab. Oke, sekarang kita lihat kembali ke soalnya tadi. Nah ya, yang sudah terdetek. Oke, kita lihat di sini. Yang berikutnya dibayar hutang. Oh, kita ternyata mau bayar utang nih. Utang usaha sebesar 950.000. Oke, kita kembali ke Excelnya, bayar hutang 950.000. Kalau kita mau bayar hutang, kira-kira yang berpengaruh apa ya? Oh ya, berarti yang berpengaruh adalah kas kita. Kas kita akan berpengaruh, tentu hutang kita juga akan berpengaruh. Nah, kita lihat di sini. Tanggal berapa ya? Tanggal 20 deh. 20 September. Kita buat ya. Baik, tanggal 20 September. Tadi berapa ya? Lupa deh tuh, kalau nggak salah tadi 950 ya. Oke, biar nggak salah nanti nggak 2 kali kerja. 950. Oke, ini berpengaruh. Oh tidak, dia tidak akan berpengaruh. Ini juga tidak. Ini simbol. Nah ini, lihat nih, ini liabilities. Oh, hutang usaha. Maka di sini kita tulis 950. Nah, kok nggak pengaruhnya ke owner's equity, Bu? Loh, kan dia udah ada punya sendiri. Di sini ada akunnya tersendiri yang disebut dengan hutang usaha. Jadi nggak ada pengaruhnya. Jadi Ibu katakan dari awal, yang berpengaruh terhadap modal atau owner's equity itu adalah pendapatan dan beban. Ya, sedangkan yang selebihnya itu memiliki akun masing-masing. Karena kita saat awal belum bicara akun secara detail, tapi paling tidak kita pahami ini dulu. Ya, ini Ibu tulis dulu plus. Kemudian ini nggak ada pengaruhnya. Oke, kita tulis pembayaran hutang, walaupun belum lunas ya, nggak apa-apa. Oke, kita tulis, kita ketengahkan dulu biar cantik.
Oke, ini juga. Oke. Bagaimana nih Bu bikin kalimatnya? Kita bikin kalimatnya berarti bertambah nggak dong, ini bukan bertambah tapi berkurang. Oke, berkurangnya aset berupa kas sebesar 950.000 berpengaruh terhadap berkurang atau bertambah nih. Nah, kalau hutangnya dibayar berarti berkurang ya. Jadi diulang deh, berkurangnya aset berupa kas sebesar 950.000 berpengaruh terhadap berkurangnya liabilities untuk hutang usaha sebesar 950.000 ya. Sekarang kita lihat saldonya. Nah, nanti Anda tinggal ulang-ulang aja untuk bisa membuat kalimat tersebut. Oke, di sini berarti kan berkurang ya. Minus ini tinggal Ibu turunkan 20. Ini juga nggak ada masalah, nggak ada pengaruh. Ini sama dengan, nah ini jadi harus Ibu cari dulu ukurannya. Oke ya, ini simbol juga. Ini kita tinggal turun ya, 28,850. Oke, sip. Saldonya seperti ini. Kita lihat tuh, cek lagi deh Bu, cek. Oke, kita cek supaya mempermudah dan bisa teman-teman bisa memahami bahwa keduanya itu harus balance, harus seimbang, gitu, harus sama antara sisi kiri, sisi kanan, sisi aset dengan sisi liabilities dan equity. Lihat ya, sama dengan ditambah 20 juta ditambah 1.350.000. Oke, 29.250 ini sama dengan bismillah. Tambah. Oke, sama sisi kiri dan kanan, kanan dan kiri, aset sama dengan liabilities plus owner's equity. Kita hapus ya. Hapus, kita kembali lagi ke PPT-nya. Mana PPT-nya nih? Kita lihat lagi transaksinya. Oke. Oh iya, tanggal berikutnya di G itu ada supplies yang telah terpakai sebesar 800.000. Ini sebenarnya kalau kita bicaranya nanti udah siklus akuntansi, ini disebut dengan adjustment jurnal penyesuaian, adjustment jurnal. Tapi karena ini masih persamaan dasar akuntansi, kita includekan saja, kita insert saja ke dalam persamaan dasar akuntansi. Terus kenapa Bu bisa ada supply yang telah terpakai? Ceritanya nanti kalau kita sudah bahas materi yang selanjutnya. Kalau sekarang belum cukup umur dibahas tentang ini ya, kali nanti ada pembahasan khusus. Intinya sekarang given dulu aja bahwa ada supply yang telah terpakai ya. Kita kembali ke Excelnya. Oke, di sini kita biasanya yang namanya adjustment itu di akhir bulan atau akhir tahun. Kita tulis di sini tanggal 30 September ya. 30 September. Tadi adjustmentnya berapa ya? Udah jadi lupa. 800. Oke, adjustmentnya 800.000. Gimana nih Bu adjustmentnya kita mau taruh 800.000 itu pengaruhnya kemana? Nah, kita tulis di sini kas, nggak ada kas, namanya adjustment, nggak ada pengaruh dengan kas, karena dia, jadi gini, Ibu kasih dikit deh bocorannya ya, harusnya materinya nanti. Nah, ini kan kita punya 1.350.000 nih, waktu kita beli, itu selama 1 bulan ini, perlengkapan itu apa sih? Kan perlengkapan itu bisa, kertas, pulpen, kemudian, penghapus, spidol gitu kalau kita di kantor ya. Nah, tinta, nah itu merupakan perlengkapan. Tapi kalau peralatan itu beda lagi. Nah, kita nggak bahas itu dulu, kita bahas yang ini dulu. Nah, di sini perlengkapan itu pada saat kita beli di tanggal berapa kita beli? Tanggal 7 itu jumlahnya 1.350.000 dalam bentuk uang, dalam bentuk nominal 1.350.000. Yang isinya mungkin macam-macam. Tadi seperti Ibu katakan, bisa kertas, bisa paper clip, ya kan, bisa tinta, bisa pulpen, gitu. Pokoknya yang habis kurang dari 1 tahun.
Nah ternyata pada saat di stock of name, pada saat dicek akhir bulan, kan kita mau bikin laporan keuangan nih, ada berapa nih sisanya gitu kan, berapa sih yang terpakai dari 1.350.000 itu, kalau pulpen dan lain sebagainya itu dihitung dalam rupiahnya, ternyata yang sudah terpakai tadi yang seperti di dalam soal tadi, yaitu sebesar nih 800.000 yang udah kepakai gitu. Berarti uang yang sudah dikeluarkan untuk membeli perlengkapan 1.350.000 itu, pulpen yang udah dipakai, kertas sudah dipakai, dihitung-hitung sisanya itu tinggal 800.000 gitu ya, dalam bentuk uangnya. Nah sekarang kita masukkan ke sini sebesar, bukan di sini ya, bukan di aset ini, nggak ada pengaruhnya, ini juga nggak ada pengaruhnya, maka pengaruhnya ke sini yaitu 800.000. Nah baru kita tulis sama dengan ini nggak ada pengaruhnya, ini juga nggak ada, maka pengaruhnya di sini. Kok bisa gitu sih Bu? Kenapa masuknya ke modal gitu? Dan ke modal pun mengurangi loh ya. Kenapa mengurangi? Karena di sini nanti Ibu tulis dulu deh 800.000. Nah di sini akan berkurang dengan istilah disebutnya beban perlengkapan. Jadi, kenapa disebut beban perlengkapan? Nah, dan mempengaruhi modal yang berkurang. Karena kan saat kita beli, ini kan 1.350.000 ini kita anggap sebagai aset kita. Nah, tapi kan aset ini nggak untuk kita jual, tapi kita pakai, kita gunakan untuk kebutuhan perusahaan. Nah ternyata pada akhir bulan, udah terpakai jumlahnya, maka uang yang kita keluarkan itu kita anggap sebagai beban gitu. Jadi yang sudah terpakai inilah kita anggap sebagai beban. Jadi segala aktivitas yang sudah kita gunakan ini dianggapnya sebagai beban, sehingga akan berpengaruh terhadap pengurangan laba kita gitu ya, atau nanti akan berpengaruh terhadap pendapatan dikurangi dengan beban, sehingga laba kita pun akan berpengaruh karena adanya beban ini. Dan ini dalam akuntansi yang nggak ada masalah, memang seperti itu aturan mainnya. Jadi yang sudah dibeli ini karena bukan untuk dijual, dipakai sendiri, itu akan dianggap sebagai beban, maka muncullah akun beban perlengkapan ya. Nah di sini nggak ada unsur dengan kas. Yang perlu Ibu ingatkan, nanti kalau kita bahas tentang adjustment, khusus materi sendiri adjustment, itu kita nggak akan bahas yang di dalam adjustment itu unsur kas gitu ya, kecuali kalau nanti ada rekonsiliasi bank. Nah itu kalau ada rekonsiliasi bank kita akan bahas kas, tapi di sini kita nggak akan detail sampai rekonsiliasi bank. Nah intinya akan jarang ketemu akun kas di dalam adjustment atau di jurnal penyelesaian ya. Ini Bu kita tengahkan dulu. Lalu gimana nih Bu cara bacanya Bu gitu kan? Nah cara bacanya mudah, sama aja dengan berkurangnya dengan berkurangnya aset, ini kan berkurang ya, bukannya bertambah. Dengan berkurangnya aset berupa perlengkapan sebesar 800.000 berpengaruh terhadap berkurangnya owner's equity berupa modal Tuan Ali sebesar 800.000. Oke ya, sekarang kita cari saldonya. Nih kita buat saldonya. Ini kita tinggal turunkan. Oke, ini berarti berkurang ya. Ini kita kurangi. Oke, ini sama dengan ini title aja. Ini kita turunkan, nggak ada pengaruhnya. Ini juga hanya title. Nah ini juga, ini kita kurangkan, dikurang. Nah oke, sekarang kita cek lagi ya. Kita cek lagi nih, sama nggak antara kiri kanan kanan kiri, aset sama dengan liabilities plus equity. Kenapa Ibu bilang kiri kanan kanan kiri? Karena di posisi Ibu dengan posisi Anda kan berbeda. Oke, kita ya 7.900.000 ditambah 20 juta tambah 550. Oke, saldonya 28.450. Ini kita cek juga sama dengan 400 ditambah. Oke, balance ya. Oke, Ibu hapus. Selesai. Sampai di sini. Sekarang kita lihat lagi nih.
Untuk yang transaksi selanjutnya, apa tuh? Pemilik mengambil uang 2 juta untuk keperluan pribadi. Oke. Kita set ke sini, masuk ke Excel. Bu, kok boleh sih Bu ngambil uang pribadi sebesar 2 juta? Ya boleh aja, itu kan perusahaannya dia gitu kan. Itu perusahaan dia pribadi dan dia punya modal sendiri. Makanya kalau ini kan perusahaan pribadi satu orang, kalau dia nggak mau catat pun nggak ada masalah gitu. Dia nggak catat nggak ada masalah bagi dia. Kalau dia nggak catat ya dia pakai seenaknya, dia pakai aja. Tapi kalau dia mau catat ya seperti ini catatannya. Contoh misalnya gini, ada warung kelontong. Warung kelontong itu isinya ada beras, ada minyak goreng, kemudian ada telur, ada gula, sembako lah ya, ada sembako. Nah, di situ dia perusahaannya warung sendiri, usahanya sendiri. Dia nggak mau catat, ya terserah gitu. Tapi pada saat nanti dia bilang, kok perasaan saya jualan rugi terus ya gitu. Padahal kalau kita pikir-pikir itu nggak rugi gitu. Kenapa? Karena mungkin saat dia mau istrinya mau masak beras, mau masak nasi, ambil berasnya di warung tapi nggak dicatat. Kemudian mau goreng, ambil minyak gorengnya di warung terus nggak dicatat gitu kan. Nah itu kan sebenarnya keuntungan yang tidak terlihat. Andai kata itu dicatat, itu akan terlihat gitu bahwa ini yang dipakai pribadi, ini yang dipakai untuk usaha. Itulah pentingnya akuntansi. Sehingga akuntansi itu kalau ibu sih menyatakan bahwa akuntansi itu adalah sesuatu yang harus ya, baik itu untuk usaha sendiri apalagi untuk usaha bersama. Karena apa? Kita harus memisahkan mana yang uang pribadi, mana yang uang usaha. Karena kalau kita nggak memisahkan antara uang usaha dengan uang pribadi, itu ya nggak akan kelihatan untungnya gitu loh. Contoh misalnya ibu ada tetangga ya, itu jualan kayak pecel lele gitu. Nah saat dia jual pecel lele, dia selalu bilang gitu kan, kok kayaknya saya ya begini aja sih, untungnya nggak kelihatan Demi, bilang sama saya. Tapi untung nggak kelihatan, sekarang dia punya mobil, anaknya makan dari situ kan. Nah itu gimana gitu, dia beli mobilnya cicilan, dia bisa mencicil mobil, dia bisa bayar kontrakan, dia bisa lain sebagainya, menyekolahkan anaknya. Nah, itu kan keuntungan, tapi dia tidak mencatat. Akhirnya dia bilang, gimana ya kalau saya pengen bikin laporan keuangan. Akhirnya saya diajarin kan, saya jelasin, saya bilang kalau misalnya Mas ke pasar nih belikan lele. Nah pada saat Mas ke pasar belikan lele dan ayam, kemudian Mas ke sana bawa motor. Oke, pada saat bawa motor beli bensin, maka uang bensin itu masuk ke dalam usaha. Nah, terus Mas tiba-tiba di sana di pasar lapar, pengen makan bakso, minum air mineral dan apalah gitu kan. Nah, itu kalau Mas masukkan sebagai biaya operasional bisa aja gitu. Boleh-boleh saja itu masuk biaya operasional. Tapi kalau misalnya nanti beliin buat anak, buat istri, ya susah juga kalau itu dimasuk biaya operasional. Nah, itulah makanya dibutuhkan pemisahan pencatatan antara uang pribadi dengan uang usaha. Itu usaha sendiri loh ya. Gimana kalau usahanya itu adalah usaha bersama, tiba-tiba ada orang mau investasi, melihat usaha kita itu besar, usaha kita itu dilihatnya rame, orang mau investasi. Nah pada saat orang itu mau investasi, itulah yang perlu kita harus membuat pencatatan atau laporan keuangan. Kenapa kita harus mempertanggungjawabkan apa yang orang investasikan kepada kita gitu. Itu pertanggungjawabannya luar biasa. Sekarang coba saya tanya, Anda mungkin ada orang tuanya yang punya usaha warung, atau misalnya Anda punya tetangga warung kelontong. Perhatikan deh, saat ini itu masih ada orang atau warung yang jualan, dia menggunakan, jadi misalnya beli apa nih, ibu tuh pernah gitu pas belanja ibu liatin ya istilahnya kan kalau orang warung itu yang jualan biasanya ucok gitu ya, ucok atau lubis biasanya dari daerah Sumatera. Nah, dia hanya dengan menggunakan kertas bekas kardus rokok. Nah, yang bekas
kardus rokok itu dia tinggal tulis aja di situ, tapi nggak ditulis apa ya, cuma angka-angka aja gitu kan, hanya angka-angka aja dia tulis. Misalnya ibu beli gula, beli telur, beli beras, beli mie instan misalnya kan, dia tinggal tulis aja tuh gula sekian, telur sekian, tapi nggak ditulis nama telurnya, nama gulanya. Yang ada kita ibu sendiri di rumah kan, ini yang harga telur yang mana, harga gula yang mana gitu. Tapi karena kita pakai sendiri dan kita nggak butuh laporan keuangan, ya biasa aja. Tapi si warung itu kan mau nggak mau dia butuh gitu, dia harusnya gitu ya, harusnya dia, oh iya ini tadi saya jualan apa ya, yang saya jual apa ya kan gitu. Tapi ternyata enggak. Pas saya ngobrol sama si warung ucok tersebut, dia bilang ya emang begini sih nih jualannya gitu. Terus nanti gimana ya, tinggal hitung aja berapa yang masuk, terus berapa yang buat belanja. Nah itu dianggapnya sebagai keuntungan. Nah terus yang dia makan, dia ambil minuman di situ, kemudian dia ambil telur buat dia goreng misalnya. Nah itu nggak dicatat. Nah itu makanya perlu adanya pemisahan antara uang yang ada di usaha dengan uang yang ada di diri sendiri. Oke ya, ini jadi kepanjang kemana-mana, tapi intinya seperti itu pentingnya kita membuat pencatatan akuntansi. Nah kembali ke yang tadi yang di sini, ini kan ada uang pribadi, boleh itu sah-sah saja gitu ya, itu dibolehkan, yaitu diambil sebesar 2 juta. Nah itu bagaimana Bu akuntansinya? Nah kita anggap diambilnya tanggal 30 September. Kita tulis karena itu mengambil 2 juta berarti berpengaruh terhadap apa? Terhadap kasnya. Kita tulis 2 juta. Oke, 2 juta. Ada pengaruh nggak dengan tanah? Oh nggak ada dong. Nggak ada pengaruh dengan tanah. Perlengkapan juga nggak ada. Ini kita buat title-nya, ini juga nggak ada. Ini title-nya, kemudian, di sini berpengaruh karena setiap aktivitas yang tidak memiliki akun tersendiri di dalam Bersama Dasar Akuntansi itu akan masuk ke dalam owner's equity, termasuk pengambilan pribadi. Kalau bahasa akuntansinya sih mungkin yang pernah belajar akuntansi disebutnya dengan free vote of right ya, besar 2 juta. Kita tulis di sini pengambilan pribadi. Pribadi. Oke. Nah, ini gimana Bu cara bacanya? Mudah aja. Di sini bacanya berkurangnya aset berupa kas sebesar 2 juta berpengaruh terhadap berkurangnya owner's equity berupa modal Tuan Ali sebesar 2 juta. Nah, sekarang kita cari saldonya ya. Oke, kita cari saldonya. Ini buat dulu. Kita garis dulu. Oke. Berapa ini saldonya? Nah, ini sama dengan minus. Oke. Ini ini buat ditengahin dulu nih, ditengahkan dulu. Ini tinggal turun aja ya. Ini juga tinggal turun. Ini turun. Ini juga tinggal turun. Oke. Ini plus. Nah ini baru kita selisihkan. Dikurang. Nah. Sorry kok. Jadi gini sih, salah sebentar ya, sama dengan dikurang. Nah, sekarang kita cek dulu nih, cek dan recheck sama dengan 5.900.000 ditambah 20 juta ditambah 550. Oke ya, 26.450 ya. Di sini sama dengan tambah ini juga. Oke, sama ya. 26.450. Berarti saldo kita per 30 September sebesar 26.450. Selesai nggak Bu sampai sini? Kita lihat dulu masih ada transaksi nggak? Lihat dulu ya. Kita share screen-nya. Masih ada soal nggak ya di sini? Oh nggak ada tuh. Kita disuruh ini. Nah, karena ini udah selesai nih transaksinya, kita disuruh membuat financial of statement, laporan
keuangan. Isinya laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Kembali lagi deh. Nah, ini kan udah selesai nih. Nah, dalam akuntansi kalau udah selesai ini harus di garis 2. Ini harus di garis 2. Itu menandakan dia sudah finish. Ya. Ini harus di garis 2. Nah, ini tandanya sudah selesai dari persamaan dasar akuntansinya. Tapi untuk persamaan dasar akuntansi selesai, laporan keuangannya belum, karena kita harus menyusun laporan keuangan. Oke ya, sekarang kita lanjut menyusun laporan keuangan. Tapi sebenarnya gini, ibu ini dulu ya, diperbagus dulu deh. Ini kita merger. Ibu tuh senangnya pakai Cambria loh, kalau ngetik tuh. Kalau Calibri itu terlalu besar, Cambria ya. Oke, pakai Cambria. Nah, kan lebih enak dilihatnya. Oke, kita pakai Cambria nih. Ini boleh kalau Anda mau garis dikotakin boleh, terserah aja. Pokoknya intinya seperti ini bentuknya. Kesamaan. Oh iya, ibu mau ini deh, ini mau diganti pakai bahasa Inggris ya. Ibu tulis ini cash biar Anda nanti terbiasa. Tanah itu bahasa Inggrisnya kalau nggak salah land. Perlengkapan itu bisa kita pakai supplies. Oke. Jadi ini dia apa? Oh iya dah. Hutang itu kita pakai bahasa Inggrisnya account. Account table. Oke, sama ini dibuat urat. Oke, modal itu kita buatnya modal Tuan Ali, kita buatnya capital Tuan Ali. Oke, nah terus dah. Oke ya, kita ini dulu nih, kita rapikan dulu supaya enak. Oke, ini sudah. Oke, pendapatan jasa itu income. Revenue. Ibu jadi lupa. Oke, namanya revenue. Oke, pendapatan jasa itu biasanya akunnya revenue. Kemudian kalau beban gaji kita buatnya salary expense. Oke, beban sewa kita biasa sebutnya rent expense. Oke, beban listrik dan air itu utilities expense. Kemudian beban lain-lain other expense. Nah, ini kan kalau pembayaran hutang ini sudah ada akunnya sendiri, akun payable, jadi kita nggak buat. Nah, beban perlengkapan kita buat supplies expense. Nah, sip. Pengambilan pribadi kita sebutnya prive. Terus dong prive-nya Tuan Ali. Nah, oke ya, selesai. Sekarang saatnya kita buat laporan keuangan. Ini ibu tulisnya namanya PDA aja ya, persamaan dasar akuntansi. Sekarang kita buat laporan keuangan. Yang pertama itu kita buat adalah laporan laba rugi. Kok laporan laba rugi, Bu? Dulu itu namanya bukan laporan laba rugi, dulu itu namanya ikhtisar rugi laba atau laporan rugi laba. Nah, kenapa sekarang jadi laba rugi? Karena kalau kita terusnya laporan rugi laba, nanti usahanya rugi terus. Nah, makanya dibuatlah laporan laba rugi.
ya. Kita tulis di sini laporan rugi, atau kita buat bahasa Inggrisnya adalah income statement. Oke, kita buat di sini dua. Buat dua ya, sebentar. Sorry. Satu dulu aja. Income statement. Oke, ibu tulis ini dulu pakai Cambria dulu biar enak. Cambria. Oke, kemudian sini jangan lupa kita pakaikan koma dan nomor. Oops. Ini koma, hilangkan. Dah, sip. Oke, sekarang kita buat laporan laba rugi. Apa aja sih? Oh iya, lupa. Dalam laporan laba rugi itu kita harus menulis pernya, berarti per September 2020 misalnya ya, harus ditulis, karena kalau kita bicara laporan laba rugi itu dia bicaranya per bulan, atau per 3 bulan, per 6 bulan, atau per tahun. Berbeda kalau kita bicaranya neraca. Jadi laporan laba rugi atau income statement sama tuh dengan laporan perubahan modal, owner's equity statement, itu sama, dia pakainya per bulan, per 3 bulan, per 6 bulan, atau per tahun ya. Oke, sekarang kita lihat ke sini. Apa aja sih Bu isi dari laporan laba rugi atau income statement? Isinya itu adalah pendapatan dengan beban. Untuk apa Bu kita membuat income statement atau laporan laba rugi? Untuk mengetahui berapakah kerugian atau keuntungan yang kita peroleh selama satu periode tersebut dalam menjalankan usaha. Nah, itu isi dari laporan laba rugi atau income statement ya, untuk mengetahui berapakah keuntungan ataupun kerugian yang diperoleh selama satu periode tersebut. Nah, kita lihat di sini PDA. Pertama tadi ada pendapatan jasa atau revenue. Kita pindahnya ya, Ibu tulisin dari rename-nya financial statement. Oke. Ibu tulis di sini pendapatan atau dalam kurung revenue. Oke, berapa tadi angkanya? Angkanya kalau nggak salah 7.500.000. Nah, ya. Sini berapa Cambria? Oke. Nah, setelah pendapatan atau revenue, kita kan udah baru satu ya transaksi pendapatan revenue-nya nih, ya sudah gitu kan. Ada masalah, kayaknya biar lebih enak dilihatnya ini dikeluarin aja kali ya. Nah, jadi enak nanti teman-teman membacanya itu ada perbedaannya. Intinya kalau akuntansi itu kalian itu harus sering banyak latihan. Kalau nggak banyak latihan ya susah, karena akuntansi itu adalah bicara alat. Itu adalah suatu alat. Oke, nah kan jadi lebih enak kalian melihatnya ya. Ini salary expense, kemudian time expense-nya. Oke, utilities expense, kemudian other, kayaknya othernya kurang S nih, expense, kemudian supplies expense. Oke, 5 Oke, nah sekarang kita pindah ke financial statement sudah ya. Sekarang kita lihat di sini expenses. Beban-beban kita masukkan di sini. Beban yang pertama kali beban gaji.
yang disebut dengan salary expense. Oke, jumlahnya berapa tadi? 2.125.2125. Oh ya, ini ibu pindahan ke sini ya, karena ini nanti ada total. Setelah itu ada rent expense, beban sewa, beban sewa atau rent expense. Apa tadi? 800.000. Kemudian selanjutnya ada beban listrik dan air 450, beban listrik dan air atau utilities expense. Terus expense sebesar 450.000. Beban lain-lain atau other expense sebesar 275.000. Nah, tapi kayaknya ada lagi ya, kalau nggak salah itu supplies. Oke. Supplies expense, beban perlengkapan. Atau supplies expense besar 800.000. Oke, kita kembali ke sini lagi. Ada lagi nggak yang terkait dengan expense? Oke, nggak ada ya. Selesai. Ini bisa kita total. Enaknya gini kita gariskan dulu. Inilah makanya dibilang akuntansi itu suatu seni, karena kita akan banyak garis-garis begini. Sama dengan ditambah. Oke. Nah, ini totalnya. Total expense. Ya. Berapa totalnya? 4.450. Berarti ini pendapatan kita 7.500.000, beban kita 4.450.000. Nah, maka kalau dari sini berapa nih kita untung atau rugi? Nah, kalau kita lihat di sini pendapatan kita lebih besar dari beban kita. Nah, maka kita lihat aja di sini jadinya sama dengan dikurang. Wow, berarti kita mempunyai keuntungan 3.050.000. Ini garis dulu ya. Ini kita sebutnya net income. Ini belum bicara pajak. Biasanya nanti ini net income after tax, biasanya laba bersih sebelum pajak. Gitu kan. Nanti kalau misalnya ada pajaknya berarti dikurangi pajak, maka disebutnya net after tax, gitu kan, net income after tax. Kalau ada zakat itu didahulukan zakatnya dulu untuk laporan keuangan. Oke, 3.050.000 ini selesai. Kita harus apa tadi? Harus double underline. Oke, selesai di sini net income. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahami prosesnya. Ibu berusaha pelan-pelan untuk supaya kalian bisa memahami ini. Ini sebenarnya pilih salah satu ya, mau pakai income statement atau mau pakai laporan laba rugi. Ini sebenarnya hanya untuk menginformasikan kalau yang bahasa Inggrisnya ini loh kita. Nah, selanjutnya kita bikin apa nih? Kita bikin perubahan modal yang disebut dengan owner's equity. Di sebelahnya aja ya, kita buat di sini owner's equity. Ini kok masih kalibri.
kita pindahkan dulu deh sini deh, sampai sini deh, sampai neraca. Kita buat dulu ke Cambria. Oke, sama 00. Sip. Nah, sekarang kita buat laporan perubahan modal. Ini boleh aja. Laporan perubahan modal atau owners equity statement. Apa aja nih yang dibutuhkan untuk laporan perubahan modal? Laporan modal itu apa sih, Bu? Ya, nah, Ibu kasih tanda merah dulu. Oh iya, lupa, ini jangan lupa nih, per September 2020. Nah, ini per September juga, ini per periode juga ya. Nah, laporan perubahan modal itu adalah isinya berapa modal yang kita miliki di awal pada saat kita melakukan investasi. Nah, kemudian nanti modal itu akan berubah, bisa berkurang, bisa bertambah. Tadi kan waktu di PDA teman-teman lihat ya, di sini ada nih, kan masuknya ke sini. Nah, maka ini kita susunnya dalam bentuk ini. Dia bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, kalau dia itu nanti berpengaruh terhadap laba ruginya, kalau dia untung, nah ini kan ada keuntungan nih, bukannya kerugian, maka keuntungan ini bisa menambah menambah modal awal dari si investment tadi gitu loh, si Tuan Ali tadi. Nah, itu bisa berpengaruh. Sekarang kita lihat dulu ya, supaya teman-teman bisa memahaminya. Kita mulai di sini modal awal. Modal awalnya itu modal awal Tuan Ali, Tuan Ali tadi sebesar 25 juta ya. Oke, 25 juta. Oke, 25 juta. Ini modal awalnya di tanggal 1 September tadi sebesar 25 juta. Kemudian di sini ada kenaikan atau penurunan. Nah, kenaikan atau penurunan modal. Ya, tapi nggak ditulis modal Tuan Ali-nya. Nah, kita tulisin aja deh, ini Ibu pindahin ya. Oke, ini di delete. Ini Ibu pindahin. Oke. Nah, sekarang kita lihat dia naik apa? Dia naik atau turun nih? Oh, ternyata ada laba. Maka labanya kita masukkan di sini, yaitu net income. Sebesar berapa? Sebesar 3.050.000. Oke, ini Ibu bikin garis gini aja deh. Apa ya, insert? Mana ya? Ini Ibu garis dulu. Gimana nih biar garisnya bagus? Enakan pakai penggarisan ya. Ini di garis, insert, shapes. Oke. Pilih. Kemudian cari yang satu lagi. Ya, oke. Cari yang panah. Nah, sip. Nah, ya kurang lagi. Oke. Ini kurang. Nah, ini harus diinginkan lagi. Ini aja. Dah. Ya, nah ini net income sebesar 3.050.000. Jadi dari sini pindah ke sini. Nah, kita masukkan di sini. Ternyata kan dia ada pengambilan pribadi ya, ada prive. Tadi kalau nggak salah sebesar 2 juta. Nah, kita masukkan di sini. Prive-nya, oke, 2 juta. Nah, yang namanya pengambilan itu berarti
mengurangi adanya net income tadi. Jadi net income kita yang tadinya 3.050.000 itu nggak jadi lagi 3.050.000, melainkan harus dikurangi dengan pengambilan pribadi. Makanya tadi di awal Ibu katakan kalau kita punya usaha sendiri sebaiknya dilakukan pencatatan. Nah ini kan sebenarnya pengambilan pribadi yang dilakukan oleh seseorang yang punya usaha sendiri, tidak dilakukan pencatatan, mau tidak mau akan berdampak terhadap keuntungan yang diperoleh gitu. Kalau misalnya ini nggak dicatat nih yang 2 juta ini pengambilan pribadinya, main ambil aja, diambil, akhirnya kan dilihat keuntungannya itu sebesarnya nggak sebesar 3.050.000 gitu loh. Karena apa? Nggak ada catatan yang jelas gitu. Kayak tadi Ibu bilang warung kelontong, ambil beras, mau masak nasi, main ambil aja, terus mau goreng telur, goreng ayam di minyak goreng diambil aja gitu, tanpa harus dicatat. Kalau mau ya bayar aja gitu kan, beli itu sama yang di warung gitu kan, yang di warung kan yang jagain misalnya ada anaknya atau siapa, atau ada karyawan misalnya, kan bayar karyawan juga. Nah itu berarti kita harus bayar gitu loh. Itu untuk mempermudah untuk pencatatan sehingga kita mengetahui berapa keuntungan kita yang sebenarnya. Jadi tanpa kita sadari keuntungan itu udah kita makanin, udah kita pakai karena nggak dicatat aja, sehingga nggak ada untungnya nih, nggak ada untungnya gitu kan, jualan kok nggak ada untungnya, padahal sudah dipakai oleh mereka sendiri. Nah sekarang kita lihat ya, ini berarti kenaikannya nggak sampai 3.050.000 lagi. Jadi kita tulis kenaikan modal sebesar ini harus kita kurangi ya. Oke, jadi kenaikan modalnya ternyata hanya 1.050.000. Kalau dia nggak ngambil ya ada 3.050.000 yang sebenarnya gitu. Tapi udah gitu nggak dicatat ya nggak tahu, nggak ada untung, nggak balik modal gitu ya. Oke, ini sudah berarti kita punya kenaikan modal 1.050.000, berarti modal akhirnya berapa? Nah, modal akhirnya ini per tanggal 30 September kan, Tuan Ali modal akhirnya kita lihat aja nih, kita total ya, sama ini kita garis dulu, berarti sama dengan ini ditambah ini. Oke, 20.050.000 kita underline, double underline. Oke, selesai di sini, baru sampai laporan perubahan modal. Ini kita merger dulu. Ini kita buat. Oke, lanjut. Setelah ini kita buat apa? Kita buat neraca atau balance sheet. Sini aja lagi ya, kita lanjutkan aja di sini deh. Nah, oh ini sudah Cambria ternyata. Cambria. Oke, ininya koma dan nolong. Sip. Nah, sekarang kita buat neraca atau disebut dengan balance sheet. Neraca bukan raka ya, neraca atau balance sheet. Statement. Kayaknya ada kata-kata off-nya dan nanti dicari dulu deh ya. Balance of statement kalau nggak salah. Nah ini baru per tanggal 30 September 2020. Kenapa harus per tanggal? Itu jadi gini. Gimana nih? September. Ya, nanti diperbaiki sendiri deh. Nih, kenapa dia harus per tanggal? Karena yang namanya neraca itu adalah dia memperlihatkan posisi saat itu. Gitu loh, posisi saat itu, posisi keuangan dia per tanggal itu berapa. Makanya tadi waktu kita bicara PDA, ini nih di awal nih, sini contoh ini aja nih, saldo tanggal 5, ini udah bisa disebut neraca. Kenapa? Karena ini posisi keuangan kita. Posisi keuangan kita itu adalah sebesar 25 juta yang terdiri dari kas sama tanah dan modal sebesar 25 juta. Kan neraca itu kan isinya aset sama dengan liabilities plus owner's equity. Makanya di sini ditulisnya per tanggal. Ini bisa dilihat secara tanggal 5 September
aset yang dimiliki ada sebesar 25 juta, modalnya juga 25 juta gitu. Jadi itu bisa dilihat per tanggal ya. Jadi untuk neraca kita menggunakannya tanggal. Oke. Tadi Ibu bilang di sini kita ada ke aset, kita tulis dulu aset sama dengan liabilities, liabilities. Nah, bawahnya owners equity. Nah, owners of equity. Oke, aset kita apa aja? Nah, kita lihat dulu aset kita apa aja nih. Lihat di sini. Kita punya aset kas. Kita lihat saldo kas kita per 30 5.900.000. Kita tulis di sini kas. Kas dalam kurung cash 5.900.000. Oke. Kemudian kita punya apa lagi asetnya? Oh, kita punya tanah 20 juta. Lihatnya di sini ya. Oke. Tanah atau land sebesar 20 juta. Oke, ini saya lebarin aja. Oke. Apalagi kita punya? Oh, kita punya perlengkapan, supplies. Di sini perlengkapan, supplies. Supplies. Oke, sebesar berapa? Sebesar 1 juta ini dong nih. Yang bawah 550.000. Kita masuk ya 550.000. Oke, masih ada nggak aset kita? Udah nggak ada tuh, kita hanya punya 3, kas, tanah, sama perlengkapan. Sekarang kita punya liabilities atau hutang sebesar 400.000. Oke, kita tulis di sini hutang atau dalam kurung account payable sebesar lupa berapa tadi, 400.000. Oke, ada dong kita 400.000. Oke, kemudian akun kita payable kita hanya 1 ya. Sekarang kita masuk owners equity 26.050.000. Nah, modal Tuan Ali. Oke, Tuan Ali sebesar 26.050.000. Tapi ini karena sudah kita hitung secara detail. Sebenarnya angka 26.050.000 itu kalau kita nggak buat persamaan dasar akuntansi, itu teman-teman harus ngambilnya dari sini. Nah, ini dia nih. Dari sini. Ini saya ini dulu deh nih. Ini saya kuning-kuningin dulu deh. Oke, ini ke sini. Nah, ini saya kuningin lagi. Oke, kita pindahin dulu nih. Saya bikin garis dulu lah ya. Garis lagi, garis dulu. Gak miring nggak apa-apa lah ya. Oke, ini saya garis lagi. Agak coba dikit deh. Oke. Kemudian saya cari garis lagi. Oke. Kemudian saya cari garis lagi. Muter-muter ini. Olah yang penting teman-teman paham ya. Paham. Sip. Baru yang tanah kita masukkan. Nah, ini dia. Ups. Angkanya 26.050.000. Oke, sekarang kita lihat balance nggak nih, kita hitung ya ke bawah. Aset totalnya berapa? 26.450.000
ini 26 juta. Alhamdulillah selesai. Selesai di sini. Underline. Kita cari underline yang duanya. Ini juga kita underline. Kita cari double underline. Oke. Ini saya kuningin ya. Nah, selesai laporan keuangan kita. Oh, tapi ada satu lagi Bu yang belum. Apa? Nah, apa kira-kira yang belum? Yang belum itu adalah laporan arus kas. Oke. Ini aja deh, delete. Nah, sekarang kalau kalian lihat, oh kok enggak? Sekarang kalau teman-teman lihat, ini sama dengan ini persamaan dasar akuntansi. Nah, angkanya tuh sama ya. Sama. Ini sama 20 juta. Ini sama 550. Ini sama 400.000. Dan ini juga sama 26 juta 50. Itu kalau kita pakai persamaan dasar akuntansi. Selesai pakai persamaan dasar akuntansi. Tapi masa iya kalau transaksinya banyak kita mau pakai sebanyak itu bersama dasar akuntansinya? Kan nggak juga. Nah, makanya nanti akan menggunakan siklus akuntansi. Baik, yang terakhir kita akan bahas arus kas. Oke, laporan arus kas. Laporan arus kas. Atau kita sebutnya case flow. Case flow statement. Oke. Ini kita kasih warna merah. Ini kita tulisnya periode per September 2020. Oke. Sekarang untuk arus kas yang perlu dipahami itu adalah kita ada yang namanya cash in, pengeluaran, pemasukan, cash in, dan kita juga ada yang namanya pengeluaran atau cash out, pengeluaran kas maksudnya ya. Nah, pemasukan itu ada yang dari operasional, ada yang dari investasi, juga ada yang dari satu lagi itu apa ya, itu lupa. Nanti yang satu lagi lupa, tapi dari operasional, investasi, pengeluaran juga sama, operasional dan investasi. Tapi di sini kita karena masih perusahaannya masih perusahaan sendiri gitu ya, usaha sendiri, jadi kita langsung masuk aja ke masing-masing akun di sini, masing-masing pemasukan dan pengeluaran. Kita lihat di sini pemasukan kita yang pertama. Jadi sebenarnya ini sudah mencerminkan arus kas, hanya saja nanti harus dibuat dalam bentuk laporan. Jadi yang masuk itu apa saja? Ini kan yang masuk berarti tanggal 1 ya. Tanggal 1 itu ada 25 juta ditambah yang masuk lagi pendapatan 25 tambah 7.500.000. Udah itu aja sih yang pemasukannya. Jadi pemasukannya hanya 25 juta dari investasi awal sebesar 25 juta. Kemudian dari pendapatan atau revenue sebesar 7.500.000. 75 juta nambah 7.500.000. Oke, ini dari investasi awal. Tulis ya, ini sisi pemasukan. Berapa total pemasukannya? Kita total aja di sini. 25 juta ditambah ini
Oke, 32.500 ini Ibu pindahin aja deh. Kan kesini aja. Nah, pengeluarannya apa saja? Nah, pengeluarannya banyak ternyata. Nah, pembelian tanah itu kan investasi, ya kan? Ini masuknya ke akun pembelian tanah. Nah, itu masuknya investasi, tapi ini nggak Ibu pisahkan ya. Nah, ini untuk ini aja karena masih perusahaan sendiri. Pembelian perlengkapan itu nilainya 1.350.000. Perlengkapan ini 20 juta. Ini 1.350.000. Habis perlengkapan apalagi ini? Perlengkapan nggak pakai kas deh, berarti nggak masuk. Salah, sorry. Ya masuk ini nih, beban, sorry nggak masuk itu dia, karena dia tidak menggunakan kas. Menggunakan kasnya nanti di belakangan. Pas dia bayar hutang. Nah, ini dulu nih beban-beban nih. Kita masukkan ya, beban-beban totalnya ada berapa nih? Beban itu totalnya sebentar, 2.125.000. Ada beban gaji, beban sewa, beban sewa, beban apa itu, beban listrik dan air, beban lain-lain. Ya, 2.125.000 tambah 800, 2125 tambah 800 tambah 450 tambah 275. Oke, ada lagi yang dikeluarkan beban. Nah, nih bayar utang 950 untuk membayar utang. Ini pembayaran hutang sebesar 950. Ada lagi nggak ya? Pengambilan pribadi. Nah, ini juga masuk. Baik. Sebesar 2 juta. Oke, sekarang kita total. Sama dengan tambah oke, 26.600 kali beri. Kita ganti dulu Camry ya. Oke, nah ya berarti saldo kasnya adalah dan kurang 5.900.000. Kita lihat ke sini sama. Ini bertandain ya. Ini tandanya warna ini karena totalnya ini. Nah, oke, ini dibuatnya terakhir. Oke, kita buat underline. Ini buat underline. Ini kita buat underline. Oke, ini double underline. Sip. Oke, selesai. Nah, ini jadi kan ini sebenarnya udah ada ya. Jadi ini sebenarnya hanya perinciannya aja. Perincian dalam laporan arus kas. Oke, alhamdulillah selesai materi kita hari ini terkait persamaan dasar akuntansi yang sudah Ibu pernah sampaikan ke teman-teman materi ini.
di minggu yang lalu. Ini adalah latihan soalnya atau latihan transaksi dari persamaan dasar akuntansi itu sendiri. Harapan Ibu, teman-teman sudah mengerjakan, sudah menyelesaikan. Nah, ini Ibu kirim, Ibu share ke teman-teman, kemudian silakan teman-teman pelajari. Nah, berikutnya kita akan ketemu di minggu yang akan datang. Kita akan bahas tentang siklus akuntansi. Nah, kita akan bicara itu apa, debit, kredit, dan lain sebagainya. Siklus akuntansi sampai kita bicara worksheet, ya. Ini yang bisa Ibu sampaikan. Ini persamaan dasar akuntansinya nanti akan Ibu share ke teman-teman. Ini financial statementnya. Jadi ini langkah-langkahnya. Jadi gimana Bu kalau misalnya ada soal nih, ada tugas yang diminta Anda disuruh membuat laporan laba rugi, ya udah Anda hanya buat laporan laba rugi aja. Tapi kalau Anda disuruh membuat neraca, maka yang harus Anda buat pertama kali itu adalah laba rugi. Anda nggak akan pernah bisa membuat neraca kalau Anda nggak buat laporan laba rugi, sehingga mau nggak mau tiga-tiganya harus dibuat. Apalagi kalau yang disuruh buat itu laporan arus kas. Buat laporan arus kas, nah laporan arus kas mungkin nggak terlalu signifikan untuk siklusnya. Dengan tiga hal ini langsung bisa dilihat di akun kasnya, gitu ya. Tapi kalau yang diminta untuk membuat neraca, maka teman-teman mau tidak mau wajib kudu fardu ain itu harus menyelesaikan laporan laba rugi dulu. Karena kalau Anda nggak menyelesaikan laporan laba rugi, Anda nggak tahu berapa modal akhirnya. Karena untuk mencari modal akhir, Anda harus mencari dulu di perubahan modal. Untuk mengetahui berapa perubahan modal, maka Anda harus membuat dulu laporan laba rugi. Ya, nah makanya tadi Bu kasih garis nih, laporan laba rugi pindahnya ke sini. Kemudian ketemu angka ini pindahnya ke sini, ya. Sehingga kalau ada tugas, tolong Anda kerjakan atau susunlah laporan neraca. Maka bukan hanya neraca yang bisa Anda buat, tapi Anda harus membuatnya dari laporan laba rugi, perubahan modal sampai neraca. Tapi kalau Anda hanya diminta susunlah laporan laba rugi, ya udah hanya ini aja, yang perubahan modal sama neracanya nggak perlu. Karena dalam laporan laba rugi itu nanti kalau kita bicara perusahaan dagang ada metodenya, ada single step, multiple step, gitu. Masih banyak lagi nanti yang digunakan. Oke ya, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa digunakan oleh teman-teman sebagai bahan pembelajaran, karena kita memang belajarnya menggunakan jarak jauh. Jadi saya berharap Anda bisa mengulang materi yang saya sampaikan, karena ini juga sudah di-record. Ya, Anda bisa, kalau ada yang kurang jelas, Anda bisa ulang kembali. Tapi kalau memang masih ada yang kurang paham juga, silakan nanti kita akan bertemu di Google Classroom ataupun di WA Group atau bahkan di ICE. Baik, terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan. Demikian, semoga sehat selalu dan semoga Allah selalu melindungi kita sehingga kita terhindar dari wabah ini dan kita dipertemukan di kampus Fakultas Ekonomi. Oke, sama-sama berdoa dan sukses buat Anda. Tetap semangat dengan kondisi apapun, dengan kondisi saat ini tetap semangat. Sekali lagi saya katakan, belajar akuntansi itu bukan belajar menghafal, tapi belajar untuk memahami, bahkan harus sering banyak latihan. Nah, untuk latihannya nanti exercise-nya masih dalam proses, insya Allah akan disegerakan. Insya Allah mudah-mudahan hari besok Senin atau hari Selasa sudah bisa disampaikan kepada KM-nya masing-masing. Ya, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.